Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan video pembelajaran SPADA Universitas Teknokrat Indonesia dalam mata kuliah Statistika Matematika 2. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang materi distribusi binomial. Baik, konsep terlebih dahulu. Jadi misalkan sebuah peluang kejadian A itu kita misalkan P. Jika P bernilai tetap, maka percobaan berulang-ulang dari eksperimen tersebut disebut dengan percobaan Bernoulli atau distribusi binomial. Jadi untuk menghitung sebuah peluang terjadinya peristiwa A sebanyak X atau X kali di antara N, jadi N itu seluruh kejadian, maka peluang X atau peluang kejadian tersebut adalah P X sama dengan X sama dengan N. Jadi N ini adalah C ya. Pi pangkat X 1 min Pi pangkat N besar dikurangi X. Dengan X-nya itu bisa 0, 1, 2, sampai ke N. Jadi N adalah keseluruhan dari X. Nah, Pi-nya itu antara 0 sampai 1. Karena di sini Pi adalah peluang. Peluang itu berarti maksimal berjumlah 1. Jadi Pi-nya antara 0 sampai 1. X-nya adalah variabel acak diskritnya. 0, 1, 2 sampai pada N. Karena N-nya di sini adalah semestanya. Nah, N besar N kecilnya itu kan C. Rumusnya adalah kombinasi ya, rumus kombinasi N faktorial per X faktorial dalam kurung N faktorial dikurangi X faktorial. Jadi masih ingat ya faktorial ya. Jadi misalnya 2 faktorial berarti 2 kali 1. Kalau 7 faktorial berarti 7 dikali 6 dikali 5, 4, 3, 2 dikali 1 seperti itu. Jadi N-nya di sini adalah C, kombinasi dari N besar ke N kecil. Jadi untuk distribusi binomial kita menggunakan kombinasi. Nah, kita akan coba masuk ke contoh agar Anda lebih paham tentang distribusi ini. Jadi contohnya misalkan gini, ada peluang untuk mendapatkan 6 muka gambar ketika melakukan undian dengan sebuah mata uang logam homogen. Jadi mata uangnya dianggap homogen agar peluang setiap mata uangnya sama, itu dilemparkan sebanyak 10 kali. Jadi berapa peluangnya untuk mendapatkan 6 muka gambar tersebut? Nah, kita coba menjawab ya. Seperti yang kita tahu bahwa peluang kejadian muka gambar pada pelemparan mata uang logam itu tetap, yaitu 0,5 atau setengah. Jadi peluang munculnya gambar itu kan setengah, sama dengan peluang munculnya angka, setengah. Nah, maka percobaan ini disebut percobaan Bernoulli, sehingga kita bisa menggunakan distribusi binomial. Nah, kita akan mencoba memasukkan apa yang diketahui tadi ke dalam rumus distribusi binomial. Jadi misalkan Px, X-nya kan tadi 6 ya. 6 itu kita dapat dari 6 muka gambar. Jadi X kecilnya itu adalah 6 dari peluang mendapatkan 6 muka gambar pada 10 kali. Jadi X kecilnya itu adalah 6-nya. Jadi P6 sama dengan P, X besar sama dengan 6, sama dengan kombinasi 10, 6. Karena dalam 10 kali percobaan. Jadi 10, 6, peluangnya kan sama, tetap setengah. Jadi 1/2 pangkat X, X-nya 6. Dalam kurung 1 dikurangi 1/2 dari peluangnya tadi ya. Pangkatnya N dikurangi X, N-nya 10 dikurangi 6. Nah, yang rumus kombinasi kita akan coba buka dalam kombinasi 10, 6. Berarti 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 10 dikurangi 6 faktorial. Nah, peluangnya setengah, 1/2 pangkat 6 dikali 1/2 dari 1 dikurangi setengah ya, kita dapat 1/2 juga. 10 dikurangi 6, kita dapat 4. Nah, jadi hasilnya pada akhirnya adalah 10 faktorial dibagi 6 faktorial. 10 dikurangi 6, kita punya 4, jadi 4 faktorial. Nah, setengah pangkat 6 dikali setengah pangkat 4 kan pangkatnya dijumlahkan. Jadi setengah pangkat 6 ditambah 4, jadi 6-nya ditambah 4, kita punya setengah pangkat 10. Jadi 10 faktorial dibagi 6 faktorial kan kita punya 10, 9, 8, 7, 6 faktorial. Nah, 6 faktorial dengan 6 faktorialnya kan bisa dihilangkan ya karena pembagian. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 4 faktorial.
4 kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 berarti kan 4 kali 6, 24. Nah, bisa dibagi juga ya. Jadi kita punya nilai 210. Nah, setengahnya pangkat 10. 210 dikali setengah pangkat 10 itu hasilnya adalah 0,2050. Jadi peluang munculnya 6 muka gambar pada 10 kali percobaan pelemparan mata uang logam yang homogen itu adalah 0,2050, atau kalau kita buat persen 20,5%. Berarti peluangnya cukup sedikit ya pada 10 kali pelemparan. Yang dilihat adalah 6 munculnya gambar seperti itu. Nah, agar Anda lebih paham lagi, kita akan mencoba untuk latihan yang lainnya ya. Di sini peluang seorang mahasiswa suatu universitas lulus tepat waktu adalah 0,23. Nah, Anda lihat 0,23 ini dianggap sebagai peluang yang tetap. Seperti yang contoh sebelumnya tadi, peluang munculnya gambar itu kan selalu setengah. Peluang munculnya angka selalu setengah. Jadi karena peluangnya dia setengah dan selalu tetap, berarti percobaan tersebut adalah percobaan Bernoulli, sehingga kita bisa menggunakan distribusinya adalah distribusi binomial. Nah, di sini peluang seorang mahasiswa suatu universitas lulus tepat waktu dianggap tetap, yaitu 0,23. Berarti peluang tersebut tetap, berarti kita bisa menggunakan distribusinya binomial. Tentukan berapa peluang dari 20 mahasiswa. Jadi 20 mahasiswa akan lulus tepat waktu. Berapa peluangnya dari 20 orang tersebut? Nah, di sini yang diminta adalah tidak seorang pun lulus. Jadi bagaimana kalau dari 20 mahasiswa itu tidak seorang pun lulus, peluangnya berapa? Seorang mahasiswa lulus, hanya satu saja yang lulus, peluangnya bagaimana? Atau paling sedikit hanya satu. Kalau paling sedikit satu berarti bisa 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 20 mahasiswa. Nah, kita lihat bagaimana pembahasannya. Jadi kita misalkan peluangnya itu adalah Pi ya. Pi-nya adalah 0,23. Nah, X-nya karena tadi tidak seorang pun lulus, maka X-nya adalah 0. Tidak seorang pun. Jadi PX-nya adalah PX sama dengan 0. Kombinasi 20, 0 dikali 0,23 pangkat 0. Karena peluangnya tadi 0,23 ya, dipangkatkan 0. Kemudian 0,77 dipangkatkan 20. Berarti kita cari dulu kombinasi 20, 10. Berarti 20 faktorial dibagi 20 dikurangi 0 faktorial. Berarti kan 20 faktorial dibagi 20 faktorial ya. 0 faktorial 1 kan. Berarti kita punya 20 faktorial dikali 0,23 pangkat 0. 0,23 pangkat 0 kan 1. Berarti kita punya 0,77 pangkat 20. Jadi yang depan tadi 1 ya hasilnya. Jadi kita tinggal punya 0,77 pangkat 20. Hasilnya adalah 0,00536. Atau kalau kita presentasikan 0,5%. Jadi kemungkinannya sangat sedikit sekali, tidak seorang pun lulus. Walaupun peluang lulusnya juga sedikit ya, hanya 0,23 mahasiswa tersebut punya peluang lulus tepat waktu seperti itu. Tapi untuk tidak seorang pun itu juga peluangnya ternyata kecil sekali, yaitu 0,536. Nah, pertanyaan kedua kita lihat tadi ya. Jadi P-nya masih sama 0,23, tapi peluangnya hanya satu orang mahasiswa yang lulus. Bagaimana peluangnya satu orang mahasiswa lulus tepat waktu? X-nya sama dengan 1. Kita masukkan dalam rumus percobaan binomial atau distribusi binom ya. Jadi kombinasi 21 dikali 0,23 pangkat X, X-nya di sini 1. Kemudian 1 dikurangi 0,23 yaitu 0,77 ya. Pangkat 20 dikurangi 1 itu 19. Jadi kita punya 20 kombinasi 21 atau 20 faktorial per 1 faktorial dikali 20 dikurangi 1 faktorial atau 19 faktorial. Kemudian dikali 0,23 pangkat 1 tetap 0,23 dikali 0,77 pangkat 19. Nah, kita punya nilainya adalah 0,03206. Atau kalau kita buat dalam bentuk persentase, dia adalah 3,2%. Oh, kemungkinannya berarti cukup sedikit ya, 3,2% untuk satu orang mahasiswa saja yang lulus. Karena memang peluang untuk lulus tepat waktu itu hanya 0,23. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau pertanyaannya tadi, yaitu adalah
paling sedikit cuma 1 yang lulus tepat waktu. Itu adalah Pi itu sama dengan 0,23 tetap ya. X-nya itu lebih dari 1. Jadi kalau paling sedikit 1 itu kan bisa jadi 2, 3 dan seterusnya. Nah, paling mudah kita menggunakan konsep distribusi peluang. Berarti 1 dikurangi peluang paling sedikit 1. Kita tadi sudah menghitung ya, paling sedikit 1 adalah 0,0303206. Berarti 1 dikurangi 0,03206. Jadi kita punya sekitar 0,97 atau 97%, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, distribusi binom dengan menggunakan kejadian sehari-hari atau kejadian yang ada begitu. Nah, distribusi binomial ini sebetulnya sudah sering didapatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, jadi distribusi binomial ini juga bisa kita cari dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi kalau kita menggunakan Microsoft Excel itu kita bisa menggunakan fungsi binomDis. Jadi sama dengan binomDis buka kurung number S itu adalah nomor dari sukses trial atau percobaan yang terjadi yang sukses, kemudian koma trialnya berapa kali, kemudian koma probability-nya, jadi berapa peluang dari kejadian tersebut, kemudian yang terakhir adalah kumulatif. Nah, trial itu adalah berapa kali percobaan tadi dilakukan. Misalnya seperti contoh tadi 10. Kalau probability berarti kejadian suksesnya. Kalau kayak yang tadi berarti 0,23 seperti itu ya. Kalau kumulatif yang tadi berarti berapa dia true atau false-nya. Nah, misalkan contohnya ya, kalau yang contoh 6 kejadian dalam 6 munculnya gambar pada 10 kali percobaan tadi, itu contohnya adalah sama dengan binomDis, buka kurung 6, jadi 6 munculnya gambar, koma 10 pada 10 kali percobaan, dengan peluang 0,5, jadi peluangnya 0,5, false. Jadi kumulatifnya itu bisa diisi dengan false. Nah, kita bisa melihat satu-satu nanti, seperti yang terlihat di tabel ya, misalkan X-nya 1, peluang kalau tadi kan 6 kan 0,24 ya, bisa dilihat di situ ya. Kalau misalnya 1 berarti dia dengan rumus yang sama yang tadi cuma diganti aja X-nya 1, kita punya PX-nya 0, sekian, hampir 0% ya. Nah, untuk 2 kita juga bisa lihat di situ, untuk 3 0,043 sekian, 4 juga seperti itu sampai 10 kali percobaan. Nah, kalau kita lihat polanya itu, kita bisa lihat bahwa ketika X-nya 1 dia mendekati 0. Dia naik ketika hampir di 5 atau 6. Jadi dia ada di tengah ya. Nah, ketika dia ada di angka 10 itu dia turun lagi. Nah, pola ini kalau kalian masih ingat, ini menunjukkan bagaimana peluang distribusi binom ini juga memenuhi pola dari kurva lonceng ya. Nah, ketika dijumlahkan, jadi sama dengan sum buka kurung ya, itu ketika dijumlahkan hasilnya 1. Berarti ini memenuhi dari definisi distribusi peluang, yaitu sigma fx-nya sama dengan 1. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa distribusi peluang binomial ini adalah distribusi peluang acak diskrit ya. Jadi dia harus memenuhi sigma fx px-nya sama dengan 1, kemudian dia juga diskrit. Jadi x-nya adalah variabel acak. Jadi x-nya itu 0, 1, dan seterusnya, seperti itu. Baik, cukup di sini penjelasan saya tentang distribusi peluang binomial. Jadi ini adalah distribusi peluang acak diskrit pertama, yang diskrit ya. Selanjutnya Anda bisa melihat tugas, kemudian kita bisa berdiskusi dalam Zoom atau Spada. Jadi Anda bisa mengakses perkuliahan ini di spada.teknokrat.ac.id. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.